tahu Al-Quran itu terbuat dari apa? Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing, punyanya beragama Islam. Tahu Tuhannya beragama Islam itu siapa? Tuhannya beragama Islam itu anjing, dan anjing itu adalah Allah, ya. Jadi Allah itu adalah anjing. Tahu Muhammad itu siapa? Muhammad yang ke-25 itu nabi, ya. Itu adalah anjing kecil, ya. Jadi Muhammad itu adalah anjing kecil, ya. Nabinya beragama Islam itu anjing kecil, dan Allahnya itu adalah anjing besar. Dan Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Tidak sampai 1 bulan gue lepas lagi, ingat tuh ya. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Bahkan kalau Saifuddin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi. Larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama, kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Itu pesantren-pesantren ini malah mengajarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bagus selama ini. Mengajarkan doktrin-doktrin yang radikal itu di pesantren. Justru Menteri Agama bukan mengatur toa masjid, atur itu kurikulum pesantren-pesantren, karena orang-orang keluar dari pesantren itu langsung keluar jadi radikal. Ini harus kita perhatikan di masa yang akan datang. Karena bangsa ini tidak akan bisa hidup toleransi dan damai karena pengajaran dan pendidikan yang tidak manusiawi. Karena sebuah ajaran membenci manusia lain karena beda keyakinan. Buka toa masjid untuk pengumuman ini, pengumuman itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal Haji Dolah. Tambah repot lagi kalau di musola. Itu setiap hari. Enggak, waktu sholat aja dipakai untuk pengumuman di desa saya itu. Pakai teriakin. Untuk sholawat. Untuk pengumumannya meninggal. Pengumumannya menikah. Pengumuman apa saja. Ya, semua orang teriak-teriak di musola itu. Sebenarnya bukan ranah saya. Sebenarnya saya males ya bahas tentang keagamaan gini ya, karena bisa menyinggung salah satu pihak ya. Tapi setidaknya ketika kita membuat video, membuat konten, etikanya dijaga gitu ya. Jangan menghina atau mencaci atau mengusik ketenangan orang lain. Apakah ketika Anda tidak membuat statement yang seperti itu Anda tidak makan? Apakah Anda ketika tidak membuat sesuatu yang viral Anda tidak makan? Apakah Anda karena ingin viral? Nah, seperti itu. Jadi
logika di mana saja, agama mana saja itu tidak akan mengajarkan bagi pengikutnya untuk menghina agama orang lain. Karena ketika menghina agama orang lain, maka orang lain pun akan menghina agama kita. Kalau ingin memang perdamaian, ya jangan mengusik, jangan apalagi mengatur untuk seperti ini, harus seperti ini, agamanya harus seperti ini, kayak gitu. Mungkin dia sedang depresi mungkin ya, karena corona gini kan, kerjaan sulit, dia gak punya uang mungkin ya. Jadi seperti itu, karena kalau nggak seperti itu dia nggak akan viral. Semua sesuatu yang tidak sama dengan yang lain pasti viral. Kalau memang di madrasah, di pesantren itu mengajarkan teroris, kira-kira kalau semua teroris Indonesia ini udah hancur, udah dibom sana sini ya Kak. Logika saja, mayoritas di Indonesia itu agama Islam. Kalau semuanya teroris, apa nggak mati semua udah yang non muslim, apalagi yang Kristen, apalagi yang berani mengeluarkan statement seperti itu. Coba ngomongnya di Arab sana, ngomong di Arab langsung dipenggal dia kepalanya. Di Arab Saudi buat video seperti itu langsung dia kayak gitu loh. Jadi karena memang toleransi yang paling besar dan muslim terbesar di dunia yaitu di Indonesia, dan toleransinya itu udah sangat toleran banget. Ini ada haji juga, haji harus dipindah, jangan di sana, jangan di Mekah gitu. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti, kayak gitu loh. Jadi ya biarkan agama lain seperti ini, ya biarkanlah saja. Nggak usah ikut komentar karena bukan dalam bidangnya, juga nggak dalam ranahnya gitu. Dan saya minta untuk semua pihak, untuk yang beda agama, mau sama agama, jangan pernah menghina agama orang lain, jangan pernah mencaci agama orang lain. Itu nggak boleh, nggak ada yang mengajarkan, membolehkan seperti itu, nggak ada. Ketika Anda datang di suatu wilayah, maka pepatah ada yang pernah mengatakan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, ketika Anda pergi di suatu wilayah itu dan mayoritasnya itu Kristen, hormatilah di situ. Apa yang ada di situ? Bukan berarti kita mengikuti, kita hanya menghormati, kayak gitu loh. Jadi ketika Anda pergi ke wilayah yang mayoritasnya Hindu, ya hormatilah adat yang ada di sana. Kita hormati. Jangan pernah mencaci, jangan pernah ngomong bahwasanya mereka salah dan sebagainya. Mereka mempunyai kepercayaan masing-masing dan kita harus menghormati. Udah dari zaman dulu kita udah berbeda. Jadi nggak usah ada pertikaian, nggak usah ada perdebatan, nggak usah ada namanya mencaci, menghina agama orang lain. Jangan, mereka udah kepercayaan masing-masing. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya, ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.